Semoga teman-teman mau nih ikut mendengar. Jadi kata-kata organik, karena organik itu identik dengan branding dan organ dan ini ya, dan golongan tertentu gitu. Jadi kita ngomong natural sama alami, terutama di pupuk nih Mas ya. Karena kapan hari itu kan aku posting tentang ini nih, tentang masalah pupuk yang sintetis itu loh. Pupuk sintetis itu kan lama-lama akan membuat tanah menjadi padat dan macel gitu ya. Nah, sekarang yang aku tanyakan ini ya, yang pertama kali ini, sebetulnya pupuk sintetis itu apa sih, dan kenapa dia kemudian bisa membuat tanah itu menjadi tidak hidup lagi? Itu piye Mas kita nih Mas? Kembali ke Perang Dunia nih, ke Perang Dunia kedua. Ya. Saat itu perusahaan besar seperti BASF, Bayer, Monsanto, mereka kan menjadi supplier senjata. Mereka yang membuat TNT, mereka buat senjata untuk pada saat peristiwa Perang Dunia kedua. Nah, ketika Dunia kedua selesai, dikatakan selesai. Nah, perusahaan-perusahaan ini kan wis kadung gede, Mbak. Sudah terlanjur besar, sudah terlanjur memproduksi bahan-bahan itu. Nah, akhirnya dunia saat itu fokusnya mereka bagaimana menghidupi, bagaimana memulihkan kembali kehidupan yang sudah rusak saat Perang Dunia I dan II. Nah, mereka saat itu memberi makan, mereka menciptakan urea, menciptakan pupuk-pupuk yang lain. Awalnya hanya urea. Nah, ternyata urea dan alat mekanisasi tanah. Nah, ketika urea masuk, pertumbuhan tanaman luar biasa bagus. Nah, hanya dengan proses mekanisasi yang saat itu luar biasa, tank diubah jadi alat untuk mengolah tanah. Nah, itu menjadi saat itu menjadi revolusi pertanian yang luar biasa besar. Dimulai dengan Eropa dan sejarah itu banyak Mbak di kita bisa baca di Google ataupun di manapun ada. Nah, yang jadi masalah ketika ini masuk ke negara-negara yang baru berkembang, negara-negara maju, ketika dia mengaplikasikan pupuk sintetik, mereka sudah ngukur. Eropa, Amerika, dia sudah ngukur sudah. Ini ternyata mempunyai resiko mendegradasi kesuburan tanah, mempunyai resiko mencuci humus tanah, sehingga nutrisi-nutrisi dasar tanah yang menghidupi mikroba dan mikroba yang menghidupi tanaman ini tadi sangat berkurang, sangat tipis sekali. Nah, itu mereka sadar, akhirnya mereka mulai mengurangi di tahun tahun 70-an mereka sudah mulai mengurangi mereka punya karena mereka kelebihan mereka ini negara maju itu seperti setiap kali mereka mau menggunakan atau mau kasihkan pupuk sintetik, mereka menguji dulu. Dia tahu tanahnya, dia tahu kebutuhan tanamannya seberapa. Nah, itu mereka tahu, akhirnya tidak menjadi kemaran di tanah dan bisa merusak sifat fisika kimia tubuh kita. Nah, masuk ke negara kita, negara-negara berkembang yang baru mulai mengalami revolusi pertanian seperti
Eropa dan Amerika beberapa puluh tahun yang lalu, ini tidak kontrol. Ya, ya. Indonesia tahun 80-90-an swasembada pangan loh, dengan masuknya urea yang ada itu. Ya. Itu swasembada pangan. Tapi saat itu mereka lupa, ternyata tanah ini mampu mendegradasi tanah setelah sekian kali diaplikasi. Nah, ini cara mengembalikan tadi itu yang belum selesai disampaikan. Nah, akhirnya sampai sekarang menjadi perang genetik dan blog teman-teman yang alami itu menjadi. Kembalinya begini saja. Satu, kita sebenarnya tahu enggak sih tanah kita? Kita kenal benar enggak sih tanaman kita? Dan kita ini mau ngapain? Kalau cuman tujuan kita ini untuk hidup keluarga dan lingkungan sekitar, ngapain kita harus mengolah tanah ini terlalu berat? Tapi kalau tujuan itu diproduksi, beda. Apalagi transport dan lain sebagainya, semuanya terukur, itu beda. Ada memang yang paling penting, petani kita ini nggak kenal loh, Mbak. Nggak kenal dengan tanahnya. Dikai urea sak kintal, tak jadi lemah itu perlu urea atau enggak? Ini yang teknologi permakultur diadopsi oleh Tani Jaga Bumi, oleh Tim Ganesen ini menjadi kantong mikroba, kantong nutrisi. Kita membentuk mikrobiom. Bagaimana mereka ini sedikit mengolah tanah, bagaimana mereka ini justru bertani ini tidak berhenti, tapi tanah ini semakin subur. Dengan itu, mereka kalau dengan cara konvensional, sidik-sidik bongkar bulutan, sidik-sidik, sampai kapan? Biayanya habis di situ. Dan itu mungkin kita nanti lihat ya, Mbak, 10 tahun ke depan, kalau petani kita tidak sadar, sudah rata-rata mereka akan beralih ke ini. Maksudnya sintetik bukan segalanya, karena alam sudah ya hanya saja bagaimana kita mengetahui kebutuhan itu tadi, kembali ke tanah, harus kembali ke tanahnya, harus ekosistem mikro. Kalau tanahnya berpasir dengan kondisi porus, ya tentunya kita tidak bisa terlalu secara konvensional. Digantikan dengan bahan-bahan organik yang mampu mensubstitusi itu sudah halus. Tidak bisa, sampai keliru nanti. Nggak mau. Betul. Akhirnya malah kowe urung lain, aku wis nandur li. Betul. Jawabannya begitu. Makanya saya pribadi memilih jalur. Ayo kita kita mencari solusi yang pas, yang tidak pro sana sini, tapi kita memberi menjadi jembatan, mau sintetik maupun alami, yang natural, itu sebuah pilihan dan satu prinsip. Karena kalau kita tidak punya prinsip juga, meskipun petani yang sudah besar sekalipun, dia akan jatuh karena dia tidak punya prinsip.
Ketika kita berprinsip kita ini bertani ini tidak hanya hidup untuk sendiri, tapi kita menghidupi diri kita, keluarga kita yang ada di sekitar kebun dan yang ada di bawah tanah itu sendiri. Itu ketika prinsip itu dipegang, akhirnya dia akan tahu, oh ternyata hidupnya ini bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk nantinya juga. Nah itu. Dan bentar Mas, aku mau kasih tahu teman-teman nih. Teman-teman yang ada pertanyaan. Tolong itu di bawah sebelah kanan. Ada tanda tanya. Nah, itu diklik dulu baru ngetik ya. Kalau enggak nanti ke atas pertanyaan kalau di komen. Aku ada ini Mas ya, bergema ya. Enggak, jelas kok. Suara saya jelas enggak, Mbak? Suara jelas enggak? Jelas. Iya, aku pakai. Jadi teman-teman yang memberikan pertanyaan di komen nggak akan saya respon. Hanya yang di tanda tanya. Atau ada hubungan sama hal lain. Nah, gini, saya akan memulai mengulas bagaimana pupuk sintetik merusak tanah. Tanaman. Nah, bagaimana dengan pupuk sintetik? Pupuk sintetik kita garis bawahi, Mbak. Kimianya itu sebutannya karbamid. Bukan karbamat ya. Kalau karbamat kan salah satu bentuk bahan aktif yang sebanding dengan organofosfat maupun organoklorin di pestisida. Nah, karbamid ini mencuci atau melarutkan bahan organik, humus. Ada di jurnal-jurnal ilmu tanah. Di jurnal-jurnal ilmu tanah itu dijelaskan kalau urea ini mampu mencuci humus. Ketika kita masukkan urea ke dalam tanah dan dilarutkan, Mbak ya, dilarutkan itu, ini akan tanah ini akan, air yang ada tanahnya ini akan keruh. Beda yang tidak, dia akan mengendap. Artinya bahan humus yang ada di tanah itu akan tercuci, dia terdegradasi oleh si urea tadi. Dan ketika ini ikut aliran air di sawah irigasi, ya akhirnya akan terbuang humusnya. Habis ya lama-lama. Kemana? Ke sungai, kurus. Nah, ini yang akhirnya mematikan ekosistem mikrotanah. Ini yang akhirnya menjadikan tanaman kita ini semakin hari semakin kurus. Ketika makanan dasar mikroba tanah itu, humus tadi itu tercuci, terbuang oleh urea, ini dia nggak dapat makan dong. Ya. Nah, ketika dia nggak dapat makan, dia nggak bisa bekerja. Dan ketika dia tidak bekerja, si tanaman yang awal mula yang dia ini membutuhkan hasil sintesanya si mikroba, atau kita sebut pupnya mikroba. Jadi yang butuh pupuk itu bukan tanaman tapi mikroba. Nah, mikroba ini yang mengurai di dalam pencernaannya dan mensintesa. Nah, si tanaman ini yang makan pupnya mikroba. Ketika mikrobanya tidak mengeluarkan sintesa apa-apa, ya tanaman tidak dapat apa-apa akhirnya. Kurus, semakin pupuknya ditingkatkan semakin kurus, panenannya malah endek, biayanya malah dukur. Ya seperti itu yang terjadi di kelompok-kelompok tani kita yang ada di dekat kota, yang tani modern maupun tani tradisional sama saja seperti itu. Kenapa? Karena terdegradasinya humus sama saja dengan secara tidak langsung mengusir mikroba yang menguntungkan bagi tanah dan tanaman itu tadi. Jadi sebetulnya pupuk kimia ini tidak membunuh, pupuk sintetik ini tidak membunuh mikroba,
Kita sering lakukan pada saat menguji pupuk kimia. Oh, ternyata tidak tidak lisis, tidak selnya utuh, si mikroba ini. Kenapa? Karena memang dia makanannya. Tapi ketika pupuk kimia ini pupuk sintetik ini ditebarkan ke tanah, ini yang akhirnya akan mendegradasi, akan mengurai, mengikis. Ketika mengikis dan akhirnya turun hujan, ya ini akhirnya lari ke sungai. Nah, sungai tadi itu biasanya tanah yang paling subur, yang endapannya banyak di delta. Dan sisa-sisa pupuk segala macam. Tapi ketika over, jangan harapkan subur. Justru di situ potensi-potensi patogen, potensi-potensi penyakit-penyakit tanaman luar biasa. Karena semuanya pada hidup di situ, Mbak. Mikroba cari makannya di situ semua. Yang patogen maupun yang menguntungkan. Nah, ini yang menjadi dilema ketika kita mau menjelaskan bagaimana dengan cara apa ke khalayak petani ramai ini urea ke mateni mikroba. Tapi secara ilmiah tidak. Betul, tidak secara langsung. Sama aja kayak kita nih, kita lagi perang terus musuh kita tidak secara langsung perang dengan kita, tidak langsung secara langsung bawa senjata, tapi blok-blok logistik kita dihabisin semua. Iya. Ya mati, lama-lama mati sendiri. Ya itu tidak disadari gitu loh. Dan apakah ini dengan kondisi yang sekarang ini salah satu solusi menghentikan pupuk kimia? Bisa iya, bisa enggak. Urea hentikan, urea itu bukan solusi untuk diaplikasikan. Kalau yang lain NPK, SP36, kalium si KCl, kalium klorid dan lain sebagainya silahkan diaplikasikan. Tapi yang paling penting urea hentikan. Karena urea ini yang secara efektif mendegradasi humus tanah. Urea aja. Toh kita tanpa urea juga masih dapat N kok dari NPK. Betul. Atau kalau misalnya tanaman kita kenal PGPR, plant growth promoter rhizobacter, itu mikroba tanah. Kita kenal legum, kita kenal kacang-kacangan. Di situ penambat N bebas lebih banyak dan lebih mudah terserap dibandingkan urea. Iya. Justru menyuburkan tanah. Itu yang kita harus disampaikan lugas seperti itu. Kalau urea ini memang merusak, sama halnya dengan IFA glifosat yang mampu merusak struktur kimia, fisika, biologi tanah. Sama halnya dia mencuci humus dan akhirnya nantinya logistik si mikroba tanah yang menguntungkan ini tidak ada. Nah, itu yang harus kita hindari, karena memang urea, saya kenapa kok jawab ininya urea ya, memang karena urea yang awal-awal dia menyumbang kerusakan tanah dan menjadi akhirnya tanah ini menjadi, karena tanah ketika